Bismillahirrahmanirrahim. Ra'yul fuqaha fi hukmil liwat. Berikut adalah pendapat fuqaha mengenai hukum liwat. Jadi laki-laki berhubungan dengan laki-laki, itu namanya liwat. Wa hadhil jarimatun nakra ghayatun fil qubhi wasyana'ati. Dan dosa yang mungkar seperti ini, kemungkaran seperti ini merupakan ujung dari kejelekan, ta'afuha hattal hayawanat, di mana tindakan seperti itu, liwat, adalah tindakan yang dibenci, bahkan hewan atau binatang pun benci itu, tidak suka. Fala nakadu najid hayawanan minadz-dzukuri yanzu ala zakar. Sehingga kita mungkin hampir tidak menemukan hewan jantan itu mendatangi hewan jantan yang lain. Yanzu itu kalau binatang dengan binatang. Naza, ya. Naza itu kalau digunakan binatang-binatang. Naza. Kalau dibalik, zana. Naza, zana. Jadi zana itu untuk manusia, tapi kalau naza itu binatang. Wa inna ma yadhharu hadha syudud bainal bashar. Jadi kejelekan seperti ini itu tampak hanya ditemukan pada manusia. Jadi tidak ada ceritanya binatang itu aliwat, yang jantan dengan jantan, gak ada. Jadi yang jantan suka pada yang betina, itu hewan tuh. Jadi tidak ditemukan kalau hewan melakukan perbuatan liwat itu, gak ada, jarang. Nah ini ada manusia, ada orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu. Wa min ajli dzalika nastati'u an naqula inna hadha an-naw'a min asy-syudud lawthatun akhlaqiyah. Maka dari itu kita bisa katakan bahwasanya perbuatan liwat merupakan akhlak yang tercemari, akhlak yang kotor. Wa maradun nafsi, ini merupakan sakit jiwa khatir yang berbahaya. Wa huwa inhirafun fil fitrah, adalah fitrah yang tidak lurus, tidak berjalan sebagaimana mestinya, di mana perbuatan tersebut tastaujibu akhdha muqtarifiha bisyiddah. Jadi orang yang melakukan tindakan liwat itu harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi taqdiril 'uqubati al-lazimah laha. Dan para fuqaha sendiri berbeda pendapat mengenai hukuman apa dan hukuman seperti apa yang akan diberikan pada orang yang melakukan tindakan liwat. Dan di sini ala salasati madzhab, ada 3 mazhab. Awalan, mazhab yang pertama, mazhabul qailina bil qatli mutlaqa. Mazhab yang pertama mengatakan orang yang melakukan liwat itu dibunuh. Jadi saking parahnya perbuatan itu, sehingga mazhab yang pertama mengatakan bahwasanya orang tersebut itu dibunuh hukumannya. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, mazhabul qailina bi anna haddahu ka haddiz zina. Jadi hukumannya sama seperti orang yang melakukan perbuatan zina. Jadi yang melakukan zina itu dicambuk, maka yang melakukan liwat juga dicambuk.
Salisan, mazhabul qailina bit ta'zir. Ada mazhab yang mengatakan cukup disanksi. Berarti sanksi itu tingkatannya lebih rendah daripada hukuman had. Jadi ini merutut dari yang lebih besar, lebih keras, yaitu dibunuh. Kemudian haddul zina dihukum, kemudian yang terakhir ditazir atau disanksi. Ammal madhabul awal, mazhab yang pertama tadi, fahuwa madhabu Malikin wa Ahmad wa qaulun lisyafi'i. Jadi mazhab yang mengatakan orang yang melakukan liwat itu dibunuh, itu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, dan juga satu pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Wa qad dhahabu ila anna haddahul qatl. Jadi hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan liwat itu hukumannya dibunuh. Sawaun kana bikran am sayyiba. Yang melakukannya itu sudah mempunyai pasangan ataupun masih belum. Jadi yang melakukan liwat itu masih jomblo atau sudah bukan jadi jomblo, tetap hukumannya dibunuh. Fa'ilan au maf'ulan, yang melakukan atau yang dilakukan pun juga sama, dibunuh. Wa hadzal qaulu marwiyun an Abi Bakrin wa Umar wa Ibni Abbasin ridwanullahi taala alaihim. Dan ini merupakan pendapat atau riwayat yang dinukil dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain. Wa ilaihi dhahaba ta'ifatun minal ulama, dan juga pendapat sekelompok para ulama. Wa naqala ba'dul Hanabilah ijma'us sahabati ala anna al-hadd fil liwatil qatlu. Sebagian ulama mazhab Imam Ahmad mereka menukil kesepakatan para sahabat bahwasanya hukuman yang akan diberikan pada orang yang melakukan liwat adalah dibunuh. Jelas mazhab yang pertama? Jadi mazhab pertama ini hampir menjadi jumhur. Mayoritas ulama mengatakan orang yang melakukan liwat itu hukumannya dibunuh. Apa dalil mereka? Nih. Wastadallu bima ya'ti. Dan mereka yang mengatakan hukumannya itu dibunuh berdalil dengan dalil berikut. Yang pertama, haditsu ma wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi. Jadi ada hadis, man wajadtumuh, barang siapa di antara kalian yang menemukan orang melakukan seperti amal atau seperti tindakan kaum Nabi Lut. Apa perbuatan kaum Nabi Lut? Ya, liwat, berhubungan sesama jenisnya. Maka apa kata Nabi? Faktulu, maka adalah kalian semua bunuh mereka. Entah itu yang fa'il yang melakukan atau yang dilakukan, yang menyetubuhi atau yang disetubuhi, dibunuh. Dia maksudnya liwat nih ke bersetubuh, iya masuk ke dibudi, masuk ke dubur sini kan. Berarti sandi dubur kini kau maf'ul. Ngerti? Sandi dubur ni kau maf'ul, sandi semasuk ni kau fa'il. Pate kapi. Ba maruya an aliyin karramallahu wajah annahu rajama man amala hadzal amal. Ada riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajah bahwasanya beliau itu pernah merajam, berarti rajam itu dibunuh,
dipukul dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pernah beliau lakukan itu pada orang yang melakukan liwat. Qala Asy-Syafi'i wa bihadza na'khudh bi rajmi man ya'mal amala hadza. Ya'mal hadzal amal. Jadi kata Imam Syafi'i, dan dengan pendapat ini kita bisa menghukumi bahwasanya orang yang melakukan perbuatan liwat hukumnya dibunuh. Kita caranya itu merojam, melempar mereka dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya napa mak tidak terlalu kecil? Ya mun kene geluk tak sake. Mun aja geluk tak mati sekalian. Jadi sedeng mak le semati ya male abid senikah terapas tak terapas. Penting muhsanan kana au ghairu muhsan. Yang melakukan itu jomblo atau yang bukan sama. Wastadallu aidan bima ruwiya an Abi Bakr annahu jama'a ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar pernah mengumpulkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar menanyakan mereka, an rajulin yungkah kama tungkah nisa. Allah. Jadi pernah di suatu ketika Abu Bakar mengumpulkan sahabat Nabi. Lalu Abu Bakar bertanya pada mereka, bagaimana hukum seseorang yang orang laki-laki yang dinikahi seperti perempuan dinikahi? Tanya, dak kamu orang laki ilamar orang laki, padan orang bini ilamar orang laki. Fakana asyadduhum yawma idzin qaulan Ali ibn Abi Thalib. Maka pendapat yang paling ekstrim ketika itu, yang berpendapat ketika Abu Bakar menanyakan itu adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Qal, kata Ali bin Abi Thalib, hadza dzambun lam ta'si bihi ummatun minal umam illa ummah wahidah. Kata Sayyidina Ali, ini liwat ini merupakan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat dimanapun kecuali satu umat, yaitu umat siapa? Nabi Lut. Sana Allahu biha maqad alimtum. Allah mengazab mereka seperti apa yang kalian ketahui dalam Al-Quran. Apa kata Sayyidina Ali? Nara an tahrikuhu binnar. Jadi pendapat kami, kata Ali ibn Abi Thalib, orang yang melakukan liwat tersebut dibakar saja dengan api. Fakataba Abu Bakar ila Khalid bin Walid ya'muruhu ayyahriqahu binnar. Lalu ketika pendapat sudah disetujui, Sayyidina Abu Bakar menulis pada Khalid bin Walid. Diperintahkan Khalid bin Walid, orang yang melakukan liwat itu dibakar. Wah, ekstrim hukumannya. Kaifiyatul qatl, cara membunuhnya. Ya, jadi setelah mereka jumhur ulama bersepakat bahwasanya orang yang melakukan liwat itu dibunuh, cara membunuhnya seperti apa? Tsumma inna haula'il qailina bil qatli. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan liwat itu dibunuh, qad ikhtalafu fi kaifiyatil qatl. Mereka berbeda pendapat, cara membunuhnya itu berbeda pendapat. Al-aqwal, ada beberapa qaul di sini pendapat. Ini sekarang perbedaan ulama tentang cara membunuh. Cara membunuh orang yang melakukan liwat. Ahaduha tuhazzu raqabatuhu kal murtad. Disembelih. Ya, disembelih lehernya seperti halnya orang murtad. Ini hukumannya. Cara membunuhnya digorok tuh leher.
sampai putus. Wa huwa marwiyun an Abi Bakrin wa Ali. Jadi ini pendapat Sayyidina Abu Bakar dan pendapat Sayyidina Ali. Orang yang melakukan liwat disambeleh, digorok itu leher. Yang kedua, cara membunuhnya yurjamu bil hijarah, dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Cara bunuhnya. Wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas. Ini pendapat Abdullah bin Abbas, wa bi qala Malik wa Ahmad. Dan ini yang dijadikan landasan oleh mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Oh. Kemudian yang ketiga nih, cara membunuhnya. Yulqa min a'la syahik. Dilempar dari atas ketinggian. Nah, ntar nung baru ke konjon entah lagi ke babo. Jadi cara membunuhnya mazhab yang ketiga itu dilempar dari ketinggian. Wa huwa masyhuru mazhab Malik, dan ini merupakan satu pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik. Ada cara lagi. Oh, ini ada nih. Cara nomor 4, cara membunuhnya yuhdamu alaihi jidar. Nah, ditaruh di dekat dinding yang mungkin berat ya. Kemudian dinding tersebut didorong, dirobohkan pada orang tersebut. Wah, ekstrim juga nih. Wa huwa marwiyun an Abi Bakar As-Siddiq. Jadi mereka berbeda pendapat dalam cara membunuh, tapi semuanya terbilang sadis. Ya, yang pertama itu disambeleh, cara membunuhnya. Yang kedua itu dilempar dengan batu. Yang ketiga itu dilempar dari ketinggian. Kemudian yang keempat dirobohkan dinding. Mazhab yang kedua. Jadi kita ulang bahwasanya ulama dalam menyikapi orang yang melakukan perbuatan liwat ini ada beberapa pendapat. Pendapat jumhur mengatakan orang yang melakukan liwat itu hukumnya dibunuh ya. Adapun cara membunuhnya itu ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan itu disambeli, ada juga yang mengatakan dilempar dengan kerikil, dengan batu, ada yang mengatakan dilempar dari ketinggian, kemudian yang keempat dirobohkan dinding. Jadi mereka jumhur Malik, Syafi'i, Malik wa Ahmad wa qaulun li Syafi'i mengatakan wajib dibunuh. Nah, pendapat yang kedua, wa dhahaba Syafi'iyah. Nah, tadi qaulun, tadi hanya qaulun li Syafi'i. Nah, ini mazhab yang Syafi'i, mazhab Syafi'i yang kedua. Wa dhahaba Syafi'iyah berarti mazhab secara keseluruhan, mazhab Syafi'i bukan qaul. Wa dhahaba Syafi'iyatu ila anna al-liwat hadduhu ka haddiz zina. Orang yang melakukan liwat maka hukumannya dihukum seperti orang yang melakukan zina. Gimana orang yang melakukan zina? Yujladul bikr. Ya. Kalau yang jomblo itu dicambuk. Dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Itu yang jomblo. Wa yurjamul muhsan. Yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri dirajam. Ya, dilempar dengan batu. Wa hadzal mazhab marwiyun an ba'd at-tabi'in ka'ata wa Qatada wa Nakhai wa Sa'id al-Musayyab wa ghairihim. Mafhum insyaallah. Jadi pendapat yang kedua mazhab Syafi'i mengatakan orang yang melakukan liwat itu hukumannya itu sama seperti hukuman zina. Jadi kalau yang jomblo itu dicambuk. Yang tidak jomblo, yang sudah mempunyai istri, sudah mempunyai keluarga, maka dirojam. Apa dalil mereka?
Wa qad istadallu ala madhhabihim bin nass wal ma'qul wal qiyas. Amma nas, jadi mereka itu berdalil dengan nas, dengan logika dan juga dengan qiyas. Pertama, manas. Ini fama ruwiya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atar rajulu rajula fahuma zaniyan." Barang siapa di antara laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki lain, maka kedua laki-laki tersebut adalah orang yang melakukan zina. Kata Nabi, orang yang melakukan zina. Berarti kalau kata Nabi mereka dihukumi pezina, otomatis hukuman yang akan juga diberikan pada mereka tentunya harus hukuman zina juga. Paham? Wa ammal ma'qul, adapun secara logika, ya, secara logika. Nih, secara logika dari mereka. Faqad qalu, Syafi'i berkata, inna zina ibaratun an ilaji farjin fi farjin. Zina itu apa nama dari zina? Ilaju farjin, memasukkan farjun fi farjin, ke dalam farjun. Tahu gak farjun itu apa artinya? Farjun itu artinya lobang, ya. Farjun artinya lobang. Jadi setiap ada lobang itu namanya farjun. Jadi farju apa nih? Farjul art, ya, farjul bab. Jadi lubang yang ada pintu. Jadi farjun itu dalam bahasa Arab sendiri itu mempunyai arti lubang. Kemudian dipakai pada kemaluan. Jadi yang laki-laki juga mempunyai farjun, yang juga perempuan punya farjun, ya. Jadi sekarang apa kata beliau? Ilaju farjin fi farjin. Artinya memasukkan farjun, ya, punya laki-laki ke farjun punya perempuan. Perempuan nih zina nih. Zina yang dimaksud zina ilaju farjin fi farjin. Mustahan tab'an, di mana kalau terjadi hubungan antar laki-laki dan perempuan itu didasari mustahan, ada keinginan, ya, ada hasrat, ada syahwat. Mustahannya tab'an. Dan ketika laki-laki suka pada perempuan, begitu juga sebaliknya, perempuan suka pada laki-laki, itu memang fitrah atau bukan fitrah? Hah? Itu memang ciptaan Allah atau tidak? Ini nih, misalkan perempuan suka pada apa nih? Perempuan suka pada sapi misalkan. Itu fitrah atau tidak? Tidak, itu keluar dari fitrah. Tapi kalau perempuan suka pada laki-laki, fitrah atau tidak? Iya, ini maksudnya tab'an. Jadi ketika terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu didasari tab'an, selera yang didasari fitrah. Muharraman syar'an, ini diharamkan. Wadubur aidan. Nah, kata beliau, wadubur aidan farjun. Nah, kata tadi, karena farjun itu lubang, jadi bisa lubang yang ada di kemaluan dan juga lubang dubur, semuanya masuk dalam farjun, ya. Jadi yang dinamakan zina adalah ilaju farjin fi farjin, memasukkan farjun ke dalam farjun, entah itu farjun yang ada di depan atau farjun yang ada di belakang, entah itu punya laki-laki atau punya perempuan. Berarti liwat kalau ngambil ibarah di sini masuk zina apa tidak? Masuk zina. Ini, jadi logikanya seperti itu. Li'annal qubul innama summiya farjan lima fihi minal infiraj. Kenapa kemaluan perempuan itu dikatakan farjun? Karena berlubang. Ya. Wa hadzal makna hasilun bid dubur, dan itu ada juga dalam dubur. Kenapa dubur itu dikatakan dubur? Karena berlubang. Ngerti? Fayakunu mithluhu fil hukmi. Maka hukum yang ada pada kemaluan juga berlaku pada dubur. Fahim tum? Nah, ini kan logika nih. Langsung baik mazhab sunatullah. Mazhab yang ketiga. Ini agak ringan. Wa dhahabal a'immatul ahnaf, mazhab Hanafiyah.
ila anna liwat jarimatun azimah. Liwat merupakan tindakan yang tindakan keji buruk dan itu jelek. Walakinnahu laisa kazina. Tapi walaupun liwat itu jelek, tidak setara dengan zina. Ya, fala yakunu hadduhu haddaz zina, sehingga hukuman liwat itu tidak sama dengan hukuman zina. Terus kalau liwat itu tidak sama dengan zina, apa hukuman yang akan diberikan pada orang yang melakukan liwat? Wa innama fihi ta'zir. Yang wajib adalah dikasih sanksi. Wastadallu bima ya'ti. Qalu, ambil satu dalil aja. Az-zina ghairul liwat. Mazhab Hanafi mengatakan zina itu tidak sama dengan liwat. Min haitsul lughah. Kalau kita lihat dari segi bahasa, liwat itu tidak sama dengan zina. Kalau zina, ini bahasa Arabnya zana yazni. Zana yazni berarti khusus pada yang kemaluan. Kalau yang di belakang, yang di dubur itu bukan zina tapi lato yalutu liwaton. Ya. Fa inna zina ismun liwat irrajul almar'a fil kubul. Karena zina itu merupakan nama hubungan seorang laki-laki dengan perempuan di kemaluannya. Wal liwat, sedangkan liwat ismun liwat irrajul arrajul, hubungan laki-laki dengan laki-laki. Karena berhubung laki-laki itu sama ya, gak punya lubang yang ada depan yang bisa dimasuki, akhirnya kembali pada yang belakang. Nah, itu baru dikatakan liwat. Nih, perhatikan. Ala taro, apakah kamu tidak mandang? Apakah kamu tidak melihat? Annal Qur'an farraqa bainahuma, bahwasanya Quran membedakan antara liwat dan zina. Coba. Haitsu qala an qaumi Lut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Lut yang melakukan liwat, innakum apa ini? Ainakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Maka kalian mendatangi laki-laki lain bukan perempuan, kemudian kalian itu melampiaskan hawa nafsu kalian dengan sesama jenis kalian. Antum itu qaumun tajhalun. Kalian itu merupakan kaum-kaum yang bodoh. Ya. Wa qala ta'ala, jadi mereka oleh Allah dikatakan kaum yang bodoh. Enggak dikatakan melakukan zina, tapi mereka itu kaum-kaum yang bodoh. Kalau memang zina, Allah akan antum qaumun taznun gitu. Wa qala ta'ala, atatuna adh-dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Apakah kalian rela berhubungan dengan laki-laki, kalian tidak suka dengan perempuan? Antum qaumun adun, kalian merupakan kaum yang sudah melampaui batas. Fanasabahum ilal jahal, oleh Allah mereka dikatakan bodoh, wal udwan, keterlaluan. Walam yansibhum ilal zina, Allah tidak mengatakan mereka itu zina, tapi mereka itu bahlul, mereka bodoh, mereka itu keterlaluan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka itu dikatakan melakukan zina, niscaya Allah akan mengatakan antum qaumun taznun, antum qaumun zaniyun apa? Allah